Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan saya Rina Reski, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI, Heri Sujatmoko meminta klarifikasi dari Kementerian ATR BPN usai Satgas BLBI menyita tanah warga Jasinga Bogor, yang sertifikatnya justru dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo lewat program reformasi agraria. Komisi 2 DPR RI akan meminta klarifikasi dari Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Perihal kegaduhan soal ratusan warga Jasinga, Kabupaten Bogor yang kecewa usai Satgas BLBI menyita tanah milik mereka yang sertifikatnya diberikan langsung oleh Presiden Jokowi lewat program reformasi agraria. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI, Heru Sujatmoko mengatakan sertifikat tanah yang disita oleh Satgas atau redistribusi tanah yang dilakukan oleh Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA, yaitu tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk kemudian dilegalisasi. Kebijakan Presiden itu dilatar belakangi dengan ikhtikat yang sangat baik. Tentu mungkin sementara yang menerima pembagian tanahnya sementara kecewa, tapi harapan kami mereka ya tidak begitu saja kecewa, dan saya yakin nanti akan ada jalan keluar lah. Saan Mustafa menambahkan, Kementerian ATR BPN harus segera mengklarifikasi temuan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh negara. Nanti kita akan klarifikasi ya dengan ATR BPN terkait tanah-tanah yang disita BLBI dan itu adalah tanah warga karena itu kan sudah disertifikatkan dan memang oleh negara diberikan ke mereka dan sekarang disita lagi oleh mereka oleh BLBI. Nah, tentu akan kita coba klarifikasi jangan sampai nanti masyarakat yang pemilik yang tidak ada sangkut pautnya dulu dengan BLBI dia dirugikan. Komisi 2 DPR RI akan segera meminta jawaban detail dari Kementerian ATR BPN dan solusi terbaik untuk masyarakat. Bani TVR Parlemen melaporkan. Baik, kita ke berita selanjutnya datang dari Komisi 8 DPR RI yang mendukung dan berkomitmen untuk memperjuangkan masukan dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang mendesak agar frasa madrasah dicantumkan dalam RUU Sisdiknas. Komisi 8 DPR RI sepakat perjuangkan tuntutan audiensi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama agar madrasah tetap dicantumkan dalam batang tubuh rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Ketua Komisi 8 Yandri Susanto menegaskan, ia dan seluruh anggota Komisi 8 setuju dan sepakat akan memperjuangkan hal tersebut. Menurutnya, draft revisi RUU Sisdiknas tidak layak dibahas di DPR kalau frasa madrasah tidak tercantum dalam batang tubuh RUU tersebut. Nah, ini berarti kan sahutannya bagus dengan Pergunu, termasuk kelompok publik yang lain, menginginkan madrasah tetap di batang tubuh. Oleh karena itu, kita minta ke Mendikbud untuk tetap mencantumkan madrasah dalam batang tubuh Sisdiknas. Yandri juga akan meminta Kementerian Keuangan untuk membuka blokir keuangan madrasah dan pondok pesantren. Menurutnya, tidak ada alasan memblokir dana tersebut karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan madrasah dan pondok pesantren. Kemudian yang kedua, tadi sampaikan juga, pemerintah supaya melalui Kementerian Keuangan membuka blokir keuangan pondok pesantren yang sampai hari ini masih diblokir dan uang madrasah masih diblokir. Oleh karena itu, tidak ada alasan Kementerian Keuangan untuk memblokir dana itu karena sangat dibutuhkan oleh madrasah dan pondok pesantren. Selain itu, dalam pertemuan tersebut pihak Pergunu juga menyampaikan keresahannya terkait isu LGBT yang akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan. Hal tersebut dianggap dapat membahayakan akidah. Dari Senayan, Jakarta, Raihan dan HD, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menindak pelaku usaha pertambangan ilegal yang terlibat dengan masalah perizinan. Tentunya informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Tenggara melakukan penindakan hukum yang tegas bagi oknum yang bermain dalam masalah perizinan tambang. Ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemasukan negara dari sektor tambang di Sulawesi Tenggara. Komisi 3 DPR RI meminta Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menindak pelaku usaha pertambangan ilegal, terutama para oknum yang terlibat dengan masalah perizinan. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan perlu pengawasan ekstra terhadap perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan skala besar. Menurut Adis, hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan pemasukan negara dari sektor tambang di Sulawesi Tenggara. Adis meminta Kapolda melakukan penindakan hukum yang tegas bagi oknum yang bermain dalam masalah perizinan tambang. Paling tidak terhadap mereka yang punya iup-iup besar itu jangan sampai tidak sesuai dengan pemasukan devisanya kepada negara. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian harus juga diperhatikan oknum-oknum dari SDM yang mempermainkan izin dan lain sebagainya. Itu juga perlu ditindaklanjuti bagaimana kinerja mereka, karena banyak laporan juga bahwa yang bermain adalah oknum-oknum dari SDM. Terkait penegakan hukum, Kapolda Sulawesi Tenggara Teguh Pristiwanto menyatakan kesiapannya dalam menegakkan aturan hukum di wilayahnya, khususnya terkait dengan tambang ilegal. Teguh dan jajaran akan terus memperkuat koordinasi dengan stakeholder lainnya agar penanganan tindak pidana dalam hal ini dapat dijalankan secara maksimal. Terima kasih atas kunjungan dari Komisi 3 DPR RI dan arahan dan petunjuk-petunjuk tentang penanganan tindak pidana juga nanti akan kami laksanakan, terutama terkait restorasi justice dan lain-lain. Dari Sulawesi Tenggara, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Usai audiensi dengan Santi Warastuti, seorang ibu yang viral karena melakukan aksi perjuangan legalisasi ganja untuk pengobatan anaknya, kini DPR RI berjanji akan mengkaji legalisasi ganja untuk kebutuhan pengobatan. DPR RI akan melakukan kajian komprehensif mengenai wacana legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Pimpinan DPR menegaskan semua pihak akan dilibatkan dalam memutuskan legalisasi ganja untuk kebutuhan medis, apakah bisa diterapkan di Indonesia atau tidak.
Usai audiensi dengan Ibu Santi Warastuti, seorang ibu yang viral usai melakukan aksi perjuangan legalisasi ganja untuk medis saat Car Free Day Jakarta untuk upaya penyelamatan terapi anaknya. Di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pimpinan DPR RI mengambil langkah mendorong Komisi 3 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika. Saya lihat memang ada hal yang mendesak, tapi semua juga harus dipertimbangkan dengan baik. Nah, sehingga nanti kita akan serahkan apapun itu nanti dengan rapat dengar pendapat, mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik. Demikian. Dalam kesempatan tersebut, pihak penggugat Undang-Undang Narkotika, Santi Warastuti, mengungkapkan rasa bersyukurnya atas respon baik dari pimpinan DPR RI. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah apa yang saya aspirasikan mendapat tanggapan yang bagus dari Bapak. Minta doanya dari semuanya, semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa menolong buat anak saya dan anak-anak yang lain terutama. Terima kasih. Tuntutan masyarakat mengenai ganja medis agak besar, mengacu pada beberapa negara yang sudah melegalkan ganja untuk pengobatan. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia R. Marini mengatakan perlu ada pendampingan dari Kementerian Pertanian terkait proses distribusi hewan kurban kepada masyarakat, mengingat masih maraknya penyebaran wabah PMK. Masih maraknya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan, Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah memperketat pengawasan serta karantina hewan kurban impor maupun lokal. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini menyarankan ada sertifikasi kesehatan hewan dan tanda vaksinasi. Jadi kemarin kita memastikan bahwa ada asistensi dari Kementerian Pertanian untuk proses penyembelihan hewan korban. Lalu kemudian Kementerian Agama juga saya sudah lihat juga memberikan beberapa himbauan bahwa tidak ada transportasi gitu ya, tapi memang agak susah pemantauannya. Anggota Komisi 4 DPR RI lainnya Nur Aini menegaskan, pemerintah harus memprioritaskan program penanganan PMK dengan segera memenuhi kebutuhan vaksin, disinfektan, dan upaya penggantian hewan ternak yang dimusnahkan. Nah, lakukan juga mungkin pengetatan border karantina ini. Kemarin juga kita mengevaluasi bagaimana peran dan tugas fungsi karantina ini juga harus dimaksimalkan kaitan dengan pengawasan lalu lintas kedatangan hewan dari berbagai negara tertentu masuk ke kita, termasuk karantina dari lokal ke lokal, dari daerah satu ke daerah yang lain. Ini juga harus ditingkatkan. DPR mendorong Kementerian Pertanian melakukan pemisahan hewan kurban yang sehat dengan yang sakit. DPR menegaskan jangan sampai hewan kurban yang terindikasi penyakit mulut dan kuku dikonsumsi masyarakat. Hilman Hidayat dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, Pertamina mulai melakukan uji coba pembelian Pertalite dan solar melalui sistem aplikasi My Pertamina. Bagaimana DPR RI menanggapinya? Tentunya jawabannya sesaat lagi pemirsa, tetap di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini.
kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVR 09. Dan pemirsa, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengakui selama ini penyimpangan atau ketidaktepatan penyaluran subsidi energi sangat tinggi. Karena banyak masyarakat mampu yang masih membeli dan menggunakan BBM bersubsidi. DPR RI akan terus mendukung pemerintah maupun Pertamina melakukan terobosan dalam pengendalian subsidi energi yang tepat sasaran, termasuk dalam penggunaan aplikasi My Pertamina dengan catatan tidak memberatkan penerima subsidi BBM. Dan ini pemirsa liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Per 1 Juli 2022, bagi masyarakat pengguna BBM Pertalite dan Solar yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitas melalui aplikasi maupun website My Pertamina, yaitu www.subsiditepat.mypertamina.id, akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR Code khusus yang menunjukkan data telah cocok dan bisa membeli Pertalite dan Solar. Uji coba awal dilakukan di beberapa kota kabupaten yang tersebar di 5 provinsi, antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengakui, selama ini penyimpangan atau ketidaktepatan penyaluran subsidi energi sangat tinggi, karena banyak masyarakat mampu yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi, masih membeli dan menggunakan BBM bersubsidi. DPR RI bersama pemerintah terus berupaya mencarikan solusi yang tepat untuk penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Sugeng mendukung sistem penerapan My Pertamina yang dinilai sebagai salah satu mekanisme subsidi tertutup. Boleh membeli BBM dengan harga khusus, harga subsidi. Sehingga yang menikmati itulah ya pemegang kartu itu, dengan juga jumlah setiap harinya atau setiap harinya katakanlah beli BBM berapa liter itu sudah tertera di situ, karena dengan sistem barcode yang ada maka katakanlah sehari misalnya 15 liter misalnya ya, itu maka setelah 15 liter itu sudah terbeli dia tidak bisa lebih dari itu. Ini apa? Untuk sekali lagi untuk menghindari ketidaktepat sasaran. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita mengapresiasi terobosan Pertamina yang memudahkan masyarakat membeli BBM dan gas, terutama untuk menyalurkan BBM bersubsidi. Meski begitu, Pertamina disarankan membuat kartu khusus lagi untuk masyarakat yang telah terverifikasi bisa membeli Pertalite dan Solar bersubsidi. Pasalnya, menurut Ratna, tidak semua masyarakat melek teknologi maupun mampu memiliki gadget untuk menggunakan aplikasi My Pertamina. Yang harus mungkin lebih dikembangkan lagi adalah ini kan untuk masyarakat yang metrosentris ya. Masyarakat yang sudah melek teknologi begitu kan. Kita juga harus memikirkan bagaimana semangat kita untuk BBM satu harga di daerah 3T. Bagaimana mereka juga diberi program yang semacam ini yang mereka bisa mengakses sehingga itu bisa dinikmati seluruh masyarakat begitu. Dari pemahaman kami sih lebih mudah untuk dari bentuk aplikasi ya, kecuali untuk yang mungkin masyarakat penerima subsidi begitu, nah itu bolehlah dibentuk sebagai kartu begitu. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani mengatakan,
Dalam menerapkan mekanisme subsidi tertutup, pemerintah dan Pertamina harus memiliki regulasi yang matang dan spesifik. Pasalnya, indikator penerima Pertalite dan solar berasal dari kalangan berbeda dari pengguna BBM secara keseluruhan. Misalnya definisi calon penerima subsidi siapa aja, untuk solar siapa, untuk Pertalite siapa, untuk gas siapa, itu kan masing-masing spesifik, nggak bisa disamaratakan ya. Untuk Pertalite, untuk pemilik mobil jenis-jenis apa saja gitu kan, kemudian untuk solar industri-industri apa saja ya. Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan Pertamina membuat terobosan sistem My Pertamina sebagai upaya antisipasi dan kelancaran penyaluran BBM bersubsidi. Dasko juga concern pada kelompok yang berhak menerima BBM bersubsidi namun tidak memiliki gadget yang mumpuni untuk menggunakan aplikasi My Pertamina ataupun juga di daerah yang belum memiliki jaringan internet. Menurutnya, Pertamina harus tetap membuat alternatif bagi kelompok tersebut agar tetap bisa menggunakan BBM bersubsidi. Pimpinan DPR RI akan meminta komisi terkait melakukan pengawasan agar kebijakan Pertamina benar-benar menyentuh rakyat kecil. Perlakuan yang berbeda terhadap yang belum mempunyai telepon yang bisa kemudian mengunduh aplikasi. Ya, nanti kita akan minta kepada komisi teknis terkait tentunya akan melakukan koordinasi dengan mitra pemerintah yaitu Pertamina. DPR RI akan terus mendukung pemerintah maupun Pertamina melakukan terobosan dalam pengendalian subsidi energi yang tepat sasaran. Namun, pemerintah dan Pertamina harus melakukan sosialisasi sistem My Pertamina secara masif dan kontinu pada masyarakat, terutama yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. DPR RI menyarankan pemerintah dan Pertamina melibatkan perangkat di tingkat kelurahan atau desa hingga ke RT dan RW. Untuk mendata secara akurat masyarakat yang berhak menerima subsidi. Nantinya, data dari seluruh RT dan RW tersebut diintegrasikan menjadi big data yang bisa dipakai pemerintah pusat untuk penyaluran berbagai subsidi. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Nah, ada kabar baik bagi pemirsa yang sudah rindu dengan kemeriahan Jakarta Fair. Setelah 2 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19, gelaran Jakarta Fair kembali diselenggarakan sejak tanggal 9 Juni hingga 17 Juli mendatang. Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 09. Nah, di antara pemirsa, siapa di sini yang sudah kangen dengan kemeriahan Festival Jakarta Fair yang sudah absen setelah 2 tahun pandemi? Ya baik pemirsa, tentunya kabar baik nih untuk pemirsa di tahun ini. Pemirsa bisa langsung menuntaskan rindu yang sudah 2 tahun lebih nih tidak berkunjung ke Jakarta Fair. Karena Jakarta Fair Kemayoran siap kembali memeriahkan momen seru-seruan bersama orang-orang tercinta. Berikut ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen, siapa di sini yang sudah rindu Jakarta Fair? Kabar menggembirakan datang dari gelaran akbar tahunan masyarakat Jakarta, yaitu Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta. Setelah 2 tahun absen karena pandemi, kini akhirnya PRJ kembali digelar pada tahun ini, yakni tanggal 9 Juni hingga 17 Juli 2022 mendatang. Pemirsa pastinya sudah menantikan euforia dan semarak dari gelaran Pekan Raya Jakarta ini, bukan? Melalui akun Instagram Jakarta Fair, gelaran PRJ atau Jakarta Fair disebut-sebut sebagai pameran serta hiburan terbesar, terlama, dan terlengkap di Asia Tenggara. Sejumlah kegiatan nantinya akan menyemarakan momen berlangsungnya acara Jakarta Fair. Mulai dari pameran seni, aneka jajanan dan kuliner, pasar malam, bazar segala macam kebutuhan sehari-hari, pameran otomotif, hingga festival musik yang pastinya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bicara soal Pekan Raya Jakarta, tentunya menyimpan sejarah dan riwayat perjalanan dari awal dibentuk hingga kemeriahannya dirasakan sampai saat ini. Event populer yang menjadi hiburan penduduk ibu kota Jakarta ini telah hadir dalam beberapa generasi. Salah satu tujuannya memang digelar dalam rangka penyambutan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang jatuh pada tanggal 22 Juni. Lantas, bagaimana sejarah dan riwayat Pekan Raya Jakarta yang dari dahulu hingga kini terkenal di seluruh kalangan masyarakat Jakarta hingga Asia Tenggara? Yuk kita jelajahi bersama. Berdasarkan informasi dari website Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara, Pekan Raya Jakarta pertama kali dilaksanakan di kawasan Monas, tanggal 5 Juni hingga 20 Juli 1968. PRJ pertama kali dibuka oleh Presiden Soeharto dengan simbol pelepasan merpati pos. Pekan Raya Jakarta pertama kalinya digelar pada tahun 1968 yang dahulu disebut Jakarta Fair dengan menggunakan ejaan lama. Lambat laun penamaan ini berubah seiring dengan perkembangan zaman yang kini lebih akrab dengan sebutan Pekan Raya Jakarta. Pekan Raya Jakarta didaulat sebagai agenda tahunan yang diadakan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan menyuguhkan hiburan sekaligus promosi bagi masyarakat Jakarta. Awal mula pembentukan Pekan Raya Jakarta ini pertama kalinya digagas oleh Syamsuddin Mangan atau dikenal dengan Haji Mangan. Beliau saat itu menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, mengusulkan adanya sebuah gelaran pameran besar untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri yang kala itu sedang bangkit setelah keterpurukan pasca insiden G30 SPKI. Haji Mangan terinspirasi dari gelaran event pameran internasional yang sering diikutinya sebagai konglomerat di bidang tekstil kala itu. Gagasan dari Haji Mangan ini nyatanya disambut baik oleh pemerintah DKI Jakarta melalui Bapak Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta kemudian resmi mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 1968 yang berisi Pekan Raya Jakarta akan menjadi agenda tetap tahunan dan diselenggarakan menjelang Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang dirayakan setiap tanggal 22 Juni setiap tahunnya. Dirangkum dari berbagai sumber, harga tiket masuk Jakarta Fair atau PRJ Kemayoran 2022 bervariasi, tergantung tujuan para pengunjung. Jika ingin menonton konser, maka pengunjung harus merogoh kocek lebih dalam karena harga tiketnya sedikit lebih mahal. Perlu diketahui nih pemirsa,
Harga tiket PRJ Kemayoran ini hanya berlaku untuk pengunjung yang memiliki tinggi lebih dari 1 meter. Bagi lansia yang berumur di atas 60 tahun dan anak-anak dengan tinggi badan di bawah 1 meter, tiketnya gratis. Adapun harga tiket PRJ Kemayoran dibanderol sebesar Rp30.000 tanpa konser dan Rp60.000 plus konser pada hari Senin. Rp40.000 tanpa konser dan Rp70.000 plus konser pada hari Selasa hingga Kamis, serta Rp50.000 tanpa konser dan Rp100.000 plus konser untuk akhir pekan. Selain bisa membelinya secara langsung di lokasi, tiket PRJ Kemayoran 2022 juga bisa didapatkan melalui transaksi online melalui 3 link resmi berikut ini: www.jakartafair.co.id, www.gexpo.com, dan www.eventguide.id. Sedangkan jam operasional Jakarta Fair Kemayoran buka setiap hari pada pukul 3:30 sore dan tutup pada pukul 10 malam, setiap hari Senin sampai Jumat. Sedangkan di akhir pekan, Jakarta Fair buka lebih lama, yakni dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Sebelum kita berkeliling, kita kepoin para pengunjung Jakarta Fair yuk. Mereka kesini mau cari apa sih? Mbak Ica, asik. Saya dari Jakarta Timur, Kebonanas. Tahun ini sih baru hari ini ya, baru kali ini. Tapi tahun-tahun sebelumnya udah pernah. Udah pernah sih sebelumnya. PRJ kali ini kalau saya sih excited ya. Memang pengen kesini gitu. Dari yang sebelum-sebelumnya, ya seru juga ke tahun ini gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat dari tenan, misalnya yang saya fokusnya ke daerah. Stand-stand daerah gitu, itu yang pertama yang saya kunjungin. Kalau saya sih terus terang emang tertarik banget tahun ini ke PRJ ya. Ada yang bikin tertarik itu apa ya, suasana ininya sih, ya kayak gini nih, kayak pasar malamnya, kayak gitu-gitu. Cuman emang ini kayaknya kok kita kayak orang dari yang biasa di rumah aja, jadi lepas keluar tuh kayak agak bingung juga sih. Penuh banget orang kan. Kalau dari stand-stand produknya sih saya pikir sama aja ya. Cuman mungkin ada beberapa produk baru gitu kan. Tapi emang terus terang kami juga kayak kita berdua ini tertarik ke stand-stand daerah. Karena kan unik ya produknya kayak gitu. Aprilia. Mesra. Baru pertama kali ini sih. Sama sih, baru pertama kali. Bagus sih, banyak lampu-lampu, aku suka. Terus rame juga, booth-nya juga cukup banyak. Jadi kita cukup banyak pilihan kalau kita mau belanja. Sebenarnya pengen nonton konsernya sih. Iya, Endang Sukamti kan. Nih, kopi ABC. Selain berbelanja, masih ada banyak aktivitas menarik yang dapat pemirsa lakukan di dalam arena Jakarta Fair. Salah satunya berwisata kuliner. Bukan Jakarta Fair namanya kalau tidak jadi surga bagi pencinta kuliner. Mulai dari makanan tradisional, street food, sampai makanan kekinian, semuanya ada di sini. Siap-siap kenyang bersama orang-orang tersayang ya. Atau pemirsa sedang butuh alat elektronik, outfit, sepatu baru, atau bahkan motor baru. Nggak usah bingung, Jakarta Fair akan menjadi one-stop shopping destination. Ditambah lagi, pemirsa bisa melakukan transaksi cashless dan mendapatkan beragam diskon besar-besaran yang bikin makin hemat. Asik bukan? Puas belanja, perut sudah kenyang. Pemirsa bisa menemukan berbagai spot foto yang super instagramable untuk mengisi feeds Instagram Anda. Pemirsa tinggal ajak teman dan siapkan baterai handphone yang penuh aja deh. Tak hanya memanjakan pengunjung dewasa, Jakarta Fair juga tempat wisata ramah anak loh. Sejumlah wahana permainan dengan lampu warna-warni memeriahkan pasar malam yang dapat pemirsa temui di Jakarta Fair. Bagi pemirsa yang membawa anak-anak, pemirsa bisa mencoba wahana biang lala, komedi puter, perahu air, hingga bom-bom kar. Nah, yang satu ini tentunya yang paling ditunggu-tunggu nih oleh pemirsa. Setiap hari di panggung utama Jakarta Fair digelar konser musik penyanyi ternama tanah air. Jadwal pertunjukan penyanyi bisa dilihat di akun Instagram Jakarta Fair. Lalu pemirsa tinggal pilih deh mau nonton konser siapa. Yang terakhir, jika sudah capek berkeliling, ada baiknya pemirsa mencoba wahana mobil gandeng bernama Warawiri yang disediakan pihak Jakarta Fair.
Mobil ini sangat cocok bagi pengunjung yang ingin menjelajah semua sudut Jakarta Fair meski sudah lelah berjalan kaki. Untuk naik Warawiri sendiri, pemirsa bisa membeli tiket di loket yang telah disediakan dengan harga Rp8.000 saja untuk sekali jalan dan Rp15.000 untuk rute bolak-balik. Mari pemirsa datang ke PRJ, di sini sangat menarik dan banyak sekali booth. Kayaknya kalau kalian nggak datang bakalan nyesel di tahun ini. Untuk pertama ya untuk keluarga, ayo kemari gitu ke PRJ gitu, dan teman-teman yang ada di Jakarta kunjungin PRJ, sudah lebih enak kok. Yuk kita ramaikan, majukan UMKM kita supaya perekonomian kembali sehat, kembali hidup ya. Itu aja. Bagaimana pemirsa? Sudah lengkap belum informasi yang kami sampaikan? Yuk kita jalan-jalan ke Jakarta Fair. Belum terlambat loh, Jakarta Fair masih buka sampai tanggal 17 Juli nanti. Jangan lupa untuk ajak keluarga, sanak saudara, teman-teman, dan orang-orang tercinta. Sampai jumpa! Nah pemirsa sudah menentukan hari apa nih untuk berkunjung ke Jakarta Fair, Alfat? Sudah sih. Sudah ya, weekend ini mungkin ya. Nah baik nih pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Kamis 30 Juni 2022. Nah pemirsa, usai program TVR 09 akan ada sidang paripurna masa sidang 5 tahun sidang 2021-2022 dengan 6 agenda pembahasan sidang paripurna. Di antaranya soal pendapat fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang kesejahteraan ibu dan anak. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Juga ada laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil pembahasan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung. Dan dilanjutkan usai sidang paripurna, sejumlah komisi akan melanjutkan agenda rapat komisi. Di antaranya Komisi 3 RDPU dengan Santi Warastuti, Singgih Tommy Gumilang, dan juga Mursi Musman terkait legalisasi ganja medis. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal-kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda serta menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.